Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amalia Pujuinarni, masih dengan Learning Journal Pelatihan Dasar CPNS tahun 2021. Kali ini kita akan membahas tentang agenda kedua. Pada agenda kedua ini kami memfokuskan tentang nilai-nilai dasar CPNS, yaitu aneka. Apa sih aneka itu? Aneka itu adalah anagram dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan terakhir anti korupsi. Nilai-nilai dasar dari aneka inilah yang akan melandasi jati diri seorang pelayan publik untuk meningkatkan kompetensi dirinya di dunia kerja. Kegiatan yang kita lakukan di hari pertama adalah melakukan kegiatan pembelajaran sinkronus dengan tutor kami Bapak Ahmad Wildanus MKom, yang mana di sana menjelaskan tentang garis besar yang akan kita lakukan di agenda 2 ini, termasuk dengan berapa tugas dan apa saja yang akan kita bahas di agenda kedua ini. Jadi kita mendapat 3 tugas individu dan 2 tugas kelompok. Di dalamnya kita harus meresapi dan menanamkan nilai-nilai aneka itu dalam diri kita. Pada hari pertama dalam penanaman nilai aneka, kami diberi tugas untuk mereview, yaitu mereview dari modul-modul MOOC yang pernah kita terima. Nah, dari modul itu kita ditugaskan untuk membuat mind map. Buat saya, membuat mind map untuk mereview itu sangat memudahkan ya, karena kita sistemnya membaca cepat lalu menuliskan garis besarnya saja. Nah, nanti kedepannya untuk mereview juga lebih mudah karena kita bisa langsung melihat mind map dan melihat garis besar dan poin-poinnya. Seperti itu. Lalu tugas yang kedua adalah tugas observasi nilai aneka. Nah, dari tugas ini kita ditugaskan untuk membuat matriks kegiatan pada tugas dan jabatan kita masing-masing. Nah, kalau saya sebagai guru itu membantu saya untuk langsung membuat bayangan implementasi dalam dunia kerja saya. Apa-apa saja yang bisa saya lakukan dan apa-apa saja yang nilai aneka yang bisa saya masukkan ke dalam kegiatan saya dalam dunia kerja. Pada hari kedua dan ketiga kami mendapatkan 2 tugas kelompok. Tugas kelompok yang pertama adalah menganalisa penyimpangan nilai aneka pada instansi pemerintah. Kami menggoogling isu-isu apa yang sedang terjadi pada dunia pemerintahan dan mencari tahu nilai-nilai aneka apa saja yang dilanggar. Nah, dari situ kami mencari penyebabnya dan juga dampak yang ditimbulkannya. Dari kegiatan itu kami mengambil pelajaran bahwa seberapa kecil pun penyimpangan yang dilakukan, tetap saja dampaknya akan sangat besar bagi orang lain dan bagi instansi dan juga bagi masyarakat. Nah, itu juga membuat saya dapat mengambil pembelajaran bahwa saya harus menerapkan nilai-nilai aneka dan berusaha menjauhi penyimpangan-penyimpangan dari nilai-nilai aneka tersebut. Contohnya saja, dalam kapasitas saya sebagai seorang guru, saya melakukan pelanggaran pada saat pengadaan instrumen dan bahan baku laboratorium. Saya melakukannya dengan cara membeli barang-barang di bawah dari harga yang saya ajukan dalam proposal. Tentu saja barangnya lebih mudah, kualitasnya akan lebih di bawahnya kan. Nah, hal itu akan membuat dampak bahwa si alat-alat itu akan cepat rusak. Dan yang kedua, kemungkinan melukai siswa-siswa saya pada saat melakukan eksperimen. Hal itu juga tentu akan berdampak pada diri saya, pada reputasi saya. Mengapa saya membeli barang di bawah harga proposal yang mana itu bahannya lebih rendah kualitasnya. Seperti itu. Pelanggaran yang saya lakukan tentu saja terdengar receh dibandingkan dengan para koruptor yang mengkorupsi sebegitu banyak aset negara. Tapi dampaknya tidak hanya untuk saya, tapi juga dapat melukai orang lain. Sekarang bisa kita bayangkan kan dampak yang disebabkan oleh para koruptor tersebut terhadap bangsa dan negara kita tentunya besar sekali, karena yang mereka lakukan sangat tidak sedikit. Tugas selanjutnya adalah melakukan role model atau menjadikan diri panutan dalam implementasi nilai-nilai aneka. Dalam tugas ini kami mengambil contoh pada kantor urusan agama, pada pelayanan urusan pernikahan.
Nah, untuk video selengkapnya saya akan menyatukan link pada kolom deskripsi di bawah ya, teman-teman semua biar bisa menonton. Jangan lupa menonton. Hari terakhir pada agenda 2 ini kami melakukan kegiatan synchronous learning, yaitu kegiatan pembelajaran secara langsung bersama Bapak Ahmad Irdanus selaku tutor kami. Kami melakukan review dari pembelajaran nilai-nilai aneka ini. Namun sebelum dilakukan pembelajaran sinkronus, kami harus mengumpulkan tugas terakhir, yaitu membuat poster anti korupsi. Di pembuatan poster anti korupsi ini, saya pribadi sangat kesulitan ya, karena saya sendiri agak lemah dalam gambar menggambar. Namun saya berusaha membuat poster tersebut dengan semaksimal mungkin dengan harapan dapat mengedukasi, mengajak, serta mengingatkan untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman yang melihat poster saya untuk selalu menanamkan dalam diri nilai-nilai anti korupsi dan menjauhi segala jenis pelanggaran korupsi sekecil mungkin. Karena seperti yang telah kita bahas tadi, pelanggaran sekecil apapun sangat berdampak besar tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang lain, terutama bangsa kita. Untuk itu, tetap junjung tinggi nilai-nilai aneka. Sekian untuk Learning Journal kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.